beberapa kalangan yang sengaja menghembuskan itu. Oh ya, aku udah tahu. Nanti saya telepon ke saya diskusi dengan KPK deh. Memang ada program dari Kementerian Kesehatan kan memperbaiki orang kesehatan ya, rumah sakit segala macam. Ini udah masuk, udah diusulkan ke Satgas lah. Tapi kan prosesnya kan ke ini dulu ke Bappenas dulu, baru ke Satgas, baru ke saya. Sebagian belum tahu bahwa itu udah ada di sana, tinggal diputuskan aja di Bappenas seperti apa, ke Satgas, udah selesai. Pak, tadi biasa kesimpulannya dibilang jangan dulu anggaran itu dari pos-pos lain. Kamera Pak depan Pak. Dulu kan pas, Anda ingat nggak pada waktu pertama krisis, ditanya sama Presiden kan saya rapat di Hambalang, ada uang nggak? Ada Pak, sekitar 60 triliun. Dari mana? Dari anggaran yang jelas itu. Ya itu uang yang dipakai. Jadi mereka sekarang takut nggak ada uang. Ya ada di situ. Itu yang diusulkan aja masih di bawah itu jumlahnya totalnya saya lihat. Nanti dari BNPB sendiri atau Menkes sendiri Pak tambahan itu? Apa yang ngurus nanti? Kalau yang itu tahu saya dari dana yang 60 triliunnya tadi tambahan anggaran. Tapi tadi bilang dari BNPB kalau mau bayar biar aja. Saya juga bingung. Tapi nanti dilihat kan nggak mungkin double. Pak, update Yang pansel jelas, Pak. yang penting adalah uangnya ada. Mereka masih dalam proses lah. Gue nggak boleh ngomong sembarangan sekarang. Gitu. Pak, update pansel OJK dong Pak, udah berapa yang daftar Pak? Pak lupa saya berapa orangnya, saya sempat lihat listnya tadi pagi, saya lihat, saya browse orang-orang siapa aja. Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk. Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jago-jagonya gitu. Ya. Iya, sama Pak Prabowo kan belum KS kan rapat dulu sama Bapak. Umumnya tarif sakinya seperti apa saya coba dengerin aja. Pak kamera Pak sedikit. Tapi ada yang di Kamera Pak depan kamera Pak depan Pak. Nah, ada kita lihat di mana persennya Amerika Serikat. Saya pikir akan bagus. Pak, soal dana desa Pak. Apa? usulan IMF Pak. Kan kita nggak 3% selama ini juga. Kamera Pak depan Pak. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF tuh bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita nggak akan ubah-ubah itu tarif pajak, tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya hingga 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Nanti kalau kurang, ya kita naikin pajak duluan ya. Pak, siapa yang usul tadi? IMF Pak. Pak, soal dana desa 58% ke Kopdes Pak. Dari APBN apa 100% Pak ke kamera Pak. Ke kamera Pak depan Pak. Kamera Pak Pur. Kita kan lihat pejabat yang mereka berpikir secara fair. Betul nggak seperti itu? Ini ada beberapa kalangan yang sengaja menghembuskan itu. Karena sebenarnya pejabat itu akan saya tarik tadinya ke dalam manajemen Kementerian Keuangan. Tapi sepertinya ada nggak setuju sehingga mulai hembus-hembusan seperti itu. Tapi kan kita lihat case-nya seperti apa. Inisialnya LLM. Apa tuh siapa? Oh ya, aku udah tahu. Nanti saya telepon ke saya diskusi dengan KPK deh. Seperti apa? Pak, soal dana desa Pak. Pak, soal dana desa 58% itu Pak. Enggak apa-apa. Emang apa? Nggak akan menekan fiskal nggak Pak dengan hasil tahun lalu? Singapura berapa? 100. Malaysia berapa? 60. Thailand berapa? Coba aja kita pajak Thailand berapa? Ini masih aman ya Pak? Nah kalau dengan standar itu kita masih aman. Defisit 3% nggak? Enggak. Ekonomi apalagi yang mau dicari? Anda minta. Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Itu tahun keempat tahun lalu kan, dan terbukti kan ekonomi berbalik arah. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita nggak lewatin 3%, ekspansi fiskal,
kasih stimulus ke ekonominya balik. Tinggal kita lari, kita tinggal atur ke depan seperti apa yang ekonominya. Tapi nggak terletak seperti kemarin lagi, di mana kita mau hancur. Kan kemarin demo besar-besaran akhir 2023. Anda udah lupa? Pak, dengan desa. Jadi gini, Pak UMP bagus, tapi kita akan lihat sesuai dengan keadaan kita. Kita nggak mau tiba-tiba naikin pajak, habis itu ambruk semuanya, daya beli hancur, misalnya jeblok, akhirnya runtuh lagi, habis itu kita terpaksa ngutang lagi kan. Terpaksa 3% juga diterabas kalau ekonomi jatuh. Jadi saya udah pakai biaya yang sempurna mungkin untuk membalikkan arah ekonomi. Pak soal dana desa Pak, Bapak ngeluarin PMK Pak, Bapak ngeluarin PMK Pak, Bapak ngeluarin PMK dana desa itu 50%-nya buat operasi merah putih. Itu kenapa Pak? Kok 50% angkanya? Iya, Lebih kali ya? 50% Pak hitung-hitungannya di PMK itu. Udah. Udah. Oh, lebih 50%. Lah, berarti kan itu di PMK 58%, Pak. Di PMK-nya, di PMK yang baru dikeluarin 12 PMK Februari nomor lalu. 7 Pak, tahun Nomor 7. 2026. Nanti saya cek lagi. Lah berarti emang harusnya lebih dari 58% Pak. Nanti saya cek lagi deh. Hitungan saya lebih besar dari itu. Iya, ada macam itu. Pak, soal Lucian Despoyu Pak. Itu yang serius. Pak, soal Lucian Despoyu Pak, Bapak kan di Oktober 2025 kan ada pertemuan sama Lucian Pak, Lucian Despoyu. Siapa? Lucian Despoyu Pak, Siapa itu? CEO mayoritas. Siapa tuh? Lucian Despoyu Pak, dari Orang terkenal ya? orang terkenal. Kenal sejak kapan Pak? Kenal sejak kapan nama Lucian Despoyu? Kenapa nanya itu? Pengen nulis itu Pak. Oh, baru-baru aja kenalnya. Oh, Dia apa sih? Dia siapa? dia CEO mayoritas dan dulu dari lama sudah kenal sama Pak Luhut juga soalnya. Oh, yang bule-bule itu ya? Bule Romania itu Pak. Ya, kenal. Kenapa? Dia mau nanya apa? Itu waktu di Oktober 2025 diskusi sama dia soal apa ya Pak? Di mana? Setelah Bapak ketemu Wapres kan ada jadwal Bapak buat ketemu sama Lucian Despoyu itu. Kok bocor ke lu dari mana? Tempo Pak. Oh, jawab gua. Oh, gosip apa? Nggak gosip apa, nanya aja Pak. Itu kenal sejak kapan segala macam, mau tanya itu aja. Kenalnya saya nggak berapa kenal tadinya, pasti di sana ketemu segala macam, semua ketemu kantor ya saya tangin. Oh, Nanya-nanya, dia nunjukin punya survei ya saya liatin, ya udah. Impactum itu surveinya Pak. Saya nggak tahu, tapi dia jelas survei semua tokoh-tokoh Oh, di Indonesia kelihatannya ya. Termasuk survei macam-macam dia. Dia kan sepertinya survei. Saya nggak berapa nggak kenal dia. waktu retret juga hadir kalau nggak salah dia Pak, yang pertama kali sebelum dilantik sebagai Nah, menteri. saya belum retret. Oh. Ya kan ya, gue ikut retretnya. Nah, kita kerjain nyapa lagi, kita kerjain info nih. Nyapa lah. Ya, soalnya ada survei 8% juga soal growth ekonomi 8%, katanya dia bikin juga Pak. Mungkin saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus tunggu lebih cepat kan. Tempo nggak setuju. Tempo yang minta dinaikin pajak duluan ya. Setuju Pak kita Pak. Tapi dia bantu Pak Presiden juga nggak sih Pak? Bantu Pak Presiden juga. Kita jalan-jalan di sini. Teman-teman. Itu untuk mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun ini. Kita harapkan dengan stimulus seperti itu, dengan percepatan belanja pemerintah daerah, dengan dekatnya kita dengan moneter, dengan cukupnya likuiditas sistem perekonomian, harusnya momentum pertumbuhan ekonomi akan berjalan terus makin cepat, makin cepat. Terima kasih ya. Semester bulan pertama antara 5,6 sampai 6. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita makan. Siap, Bapak ditunggu ya Pak. Angka utang luar negeri swasta turun Pak, terendah dalam 4 tahun. Itu apa artinya ekspansi swasta lagi nahan ekspansi itu seperti apa? Lo deh gimana? Utang gede ribut, utang turun juga ribut. Maunya apa? Kan utang negeri swasta Pak, ini kan tandanya Kapan ternyata kapan? kuartal 4 kemarin turun terendah 4 tahun terakhir Pak. Anda lihat nggak dari bulan ke bulan seperti apa? Saya yakin turunnya di bulan 1, 2, 3, 4 mulai naik lagi sesuai dengan aktivitas ekonomi. Tapi kan belum 10 tahun ke depan akan lebih bagus lagi. Dan mungkin ya biar mereka juga melihat dalam negeri sih lebih banyak funding dari perbankan juga karena kita dalam sistem ekonomi. Oke. Oh, terima kasih ya. Sudah. Nggak satu arah seperti itu.
Oke. Bagaimana tanggapannya terkait dengan anggaran MBG? Kan anggaran MBG masuk ke alokasi anggaran pendidikan itu digugat Pak ke MK UAPBN, ada 3 gugatan. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya biar aja kita lihat itu seperti apa. Ada juga kan bisa kalah bisa menang kan. Kalau saya rasa lemah. Lemah ya pasti kalah. Tapi kita lihat aja seperti apa. Pak, soal kekerasan di Paus dong Pak, masih APBN atau enggak? APBN atau enggak? Saya masih nunggu petunjuk lebih lanjut.